Pemirsa, Anda menyaksikan Kabar Nusantara episode spesial AIPA bersama saya Rahel Silalahi. Tepatnya pada hari ini pemirsa, Rabu 22 Juli 2026, AIPA atau yang sering kita kenal sebagai ASEAN Interparliamentary Assembly sedang mengadakan pertemuan khusus untuk membahas the role of Parliament in strengthening ASEAN centrality in navigating complex global challenges. Lantas apa saja yang menjadi isu utama dalam pembahasan kali ini? Sudah bersama saya Ibu Amelia Anggraini selaku anggota BKSAP dari fraksi Nasdem, daerah pilihan Jawa Tengah 7. Halo Ibu, selamat pagi, apa kabar Ibu? Baik. Luar biasa Ibu semangatnya hari ini untuk AIPA ya Ibu. Harus dong, ini Harus buat ya, memperkuat kerjasama regional ya di tengah-tengah situasi geopolitik saat ini. Tentu saja yang kita harus perkuat adalah bagaimana kerjasama negara-negara ASEAN ini semakin kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan geopolitik dan geoekonomi. Berarti kan AIPA ini memang sebenarnya sangat strategis ya Ibu ya. Namun sangat disayangkan masih banyak yang belum tahu sebenarnya AIPA itu apa Ibu. Secara struktur dan fungsi kira-kira apa sih Ibu fungsi utama dari AIPA Sebetulnya AIPA ini adalah bagian dari ASEAN ya. Jadi AIPA ini adalah ASEAN Caucus Parliamentarian begitu, yang secara rutin mempunyai agenda tersendiri untuk tentu saja memberikan masukan kepada pemerintah, kemudian juga memperkuat persahabatan dan juga isu-isu kekinian, baik itu isu global maupun isu regional yang tentunya dibahas, dan tidak hanya pada aspek politik saja, tetapi juga kerjasama ekonomi, kemudian climate change, dan juga perdamaian begitu ya, peace and security, dan juga isu perempuan, isu anak, isu kesehatan, dan investasi dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali isu yang akan dibahas di dalam forum ini, dan juga bagaimana kita di sentralitas ASEAN ini semakin solid dan semakin diperkuat dengan dorongan dari parlemen tentunya kepada pemerintah, sehingga forum ini juga merupakan forum diskusi, bertukar ide dan gagasan, dan nanti juga membentuk konsensus bersama yang secara konkret nanti akan kita dorong di setiap komisi dan juga ke pemerintah. Baik Ibu, berarti tadi Ibu ada mention sedikit terkait AIPA Caucus gitu. Apakah memang ada perbedaan yang signifikan ya Ibu secara tupoksi, wewenang dan yang lainnya dari AIPA dan AIPA Caucus ini? Ya, kalau kita bicara AIPA Caucus, bagaimana kita ketahui bahwa parliamentarian itu mempunyai 3 fungsi utama, yaitu legislasi, kemudian fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan. Dalam hal ini tentu saja mendorong begitu ya pemerintah, kita punya ASEAN Way gitu, bagaimana ASEAN Way ini bisa bekerja tidak hanya pada tataran government G2G, tetapi juga parliament to parliament ya. Jadi seperti hari ini kita membahas beberapa isu strategis, peace and security, isu tentang perdamaian, isu tentang women leadership, kemudian isu tentang climate change yang menjadi agenda global begitu ya. Dan juga kita ketahui bahwa saat ini juga kondisi geopolitik itu sangat dinamis. Kemudian kita tahu tidak hanya di regional tapi secara global, perang di Timur Tengah antara Iran, Amerika, kemudian Israel, kemudian ada Ukraina dan Rusia, itu juga pasti akan memberi pengaruh secara politik dan ekonomi terhadap kawasan dan juga keamanan tentunya. Nah, untuk itulah forum ini tentu saja mendiskusikan beberapa hal-hal penting yang nanti akan dijadikan resolusi bersama. Yang paling penting itu adalah bagaimana tindak lanjutnya nanti dilakukan oleh pemerintah dan juga oleh parlemen, nanti anggota parlemen di masing-masing komisi begitu. Nah, baik itu dorongan terhadap legislasi begitu, baik itu dorongan terhadap penganggaran dan juga pengawasannya. Baik, berarti nanti akan ada berbagai resolusi terkait isu-isu yang disampaikan tadi Ibu. Tapi tadi ada satu menarik Ibu katakan terkait women leadership. Memang kan Ibu Amel sendiri seringkali menyuarakan pentingnya kesetaraan wanita, perlindungan wanita dan anak-anak. Kira-kira untuk hari ini apakah itu akan dibahas lebih lanjut Ibu? Kami ingin mendorong peran perempuan dan generasi muda untuk menyuarakan perdamaian di tengah-tengah situasi dunia yang sangat dinamis ini begitu ya. Peran perempuan sangatlah diperlukan karena perempuan mempunyai peran-peran strategis yang lebih luas dalam melakukan misi-misi perdamaian begitu, dan hendaknya lah
negara-negara di ASEAN ini, khususnya perempuan, women MPs dapat menyuarakan isu peace and security yang selama ini mungkin hanya disuarakan oleh kaum maskulin, begitu ya. Jadi tentu saja kami juga mendorong peran generasi muda juga tidak hanya sebagai penerimaan manfaat daripada perdamaian itu, tetapi juga turut berpartisipasi menyuarakan dan menggerakkan isu ini, begitu ya, sehingga juga ada banyak elemen yang menyuarakan itu semakin baik untuk kita juga dapat turut serta menjaga perdamaian di dunia. Tapi ada yang satu yang pengen Rahel tahu nih Bu, dari hari ini kira-kira apakah sudah ada nanti akan pembahasan framework supaya perempuan ini tidak hanya dilindungi, terlebih lagi tadi Ibu katakan kondisi geopolitik yang konfliknya kian meningkat dan segala macam, apakah akan ada frameworknya perempuan ikut terlibat, benar-benar terlibat? Ada, jadi memang perempuan dan anak itu kan yang vulnerable ya, maksudnya kelompok rentan gitu ya, apalagi korban dari dampak ekonomi misalkan begitu, yang kita ketahui bahwa kondisi perang di Iran itu pasti akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kawasan begitu, dan itu juga pasti akan berdampak kepada perempuan dan anak ya. Nah, jadi di dalam Kaukus ini, di dalam forum ini juga kami akan membahas terkait isu-isu tersebut dan menggalang resolusi bersama, mencari solusi bersama, tentunya terkait dengan isu perempuan dan anak begitu ya. Hal lain juga keterlibatan perempuan ini sangat diperlukan ya, sebagai juru bicara, juru perdamaian gitu ya. Apalagi legislator perempuan, dan kalau kita bicara secara negara begitu ya, kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Filipina yang berproses lebih maju dalam isu women peace and security begitu ya. Kita mungkin bisa mencontoh apa yang telah dilakukan oleh negara-negara yang lebih one step ahead, lebih maju. Dan Indonesia adalah peringkat kedua juga yang secara undang-undang juga sudah memiliki undang-undang untuk kuota perempuan di parlemen begitu, baik di partai politik, kemudian kepemimpinan perempuan, keputusan MK kemarin itu sangat baik sekali dan juga bisa menjadi contoh untuk negara lain. Malaysia juga sekarang sudah mulai mendevelop ya, sudah mulai mempunyai concern dengan isu women peace and security dan juga keterwakilan perempuan. Jadi dorongan ini juga akan menjadi penyemangat bagi negara-negara ASEAN khususnya untuk memberikan peran lebih kepada perempuan. Tadi kita sudah berada di nomor 2 ya Ibu. Menurut Ibu apa nih PR-nya sedikit lagi nih Bu, biar kita dapat mendahului Filipina seperti yang Ibu katakan? Tentunya implementasi undang-undang itu sudah ya, tetapi kesempatan yang harus diberikan untuk kepada perempuan yang sudah ada di parlemen ini untuk bisa duduk di kursi-kursi pimpinan dan diberikan kesempatan begitu ya, sehingga juga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan itu akan pro pada perempuan dan anak. Mungkin boleh terakhir Ibu, harapan untuk para perempuan Indonesia dan mungkin dari Ibu sendiri menyampaikan kira-kira bagaimana AIPA ini dapat membantu kesejahteraan dan juga kesetaraan perempuan Indonesia. Tentu saja forum AIPA ini harapan dari kami sebagai Women MPs begitu ya, kami ingin forum ini tidak hanya sampai di resolusi-resolusi bersama saja, tetapi harus ada langkah secara konkret ya, berupa kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap perempuan. Jadi ke depan perempuan harus maju sebagaimana di negara-negara lain di kawasan seperti Filipina begitu ya, posisi baik dari posisi strategis di legislatif maupun di eksekutif. Jadi ini adalah sebagai penyemangat bagi para perempuan Indonesia untuk terus berkarir, berkarya dan mengabdi pada bangsa dan negara. Baru tadi pemirsa kita dengarkan sendiri dari Ibu Amel bahwa AIPA ini juga merupakan salah satu momentum bagi parlemen untuk terus mensejahterakan serta mendorong peran perempuan di Indonesia, baik itu untuk berkarya, berkarir di parlemen sendiri juga ya Ibu ya, dan bersuara terkait isu-isu yang ada di dunia ini. Pemirsa, jika Anda memang masih memiliki beberapa aspirasi yang mungkin ingin disampaikan ke parlemen, anggota dewan, terutama Ibu Amel sendiri ya terkait perempuan, terkait perempuan dan yang lainnya, boleh tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah, nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan episode Kabar Nusantara Special Edition AIPA hari ini bersama saya Rahel Silalahi. Salam Nusantara.